Dalam klasifikasi 5 kingdom, semua organisme prokariotik digolongkan ke dalam Monera. Kingdom Monera adalah kerajaan dari makhluk hidup bersel tunggal yang prokariotik. Istilah Monera berasal dari kata moneres, bahasa Yunani yang berarti tunggal. Perkembangan selanjutnya, Carl Woese membagi Monera menjadi 2 kingdom, yaitu Eubacteri dan Archaebacteria. Dalam hal ini yang kita pelajari adalah Eubacteria yang merupakan bakteri modern atau sejati yang kita ketahui sehari-hari sebagai bakteri. Untuk mudah memahami tentang materi bakteri, Gen Sukses akan membaginya menjadi beberapa materi, yaitu berupa pengenalan bakteri dengan beberapa ciri dan karakteristiknya, struktur sel bakteri, dan cara hidup bakteri. Kita masuk ke materinya ya, Sobat Gen. Bakteri. Bakteri berasal dari kata bakterion, yang bermakna batang yang sangat kecil. Bakteri sendiri ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek dan sekaligus penemu dari mikroskop lensa tunggal. Bakteri ditemukan pada tahun 1674. Istilah bakteri sendiri dikenalkan oleh ilmuwan bernama Anne Herrenberg tahun 1828. Karakteristik dan ciri-ciri bakteri sendiri adalah mikroorganisme dengan rata-rata panjang 2-3 mm, lebar 1-2 mm, dan diameter 1 mikron, dengan bentuk sel relatif tetap karena dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Kalau sahabat Gen belum tahu apa itu peptidoglikan, peptidoglikan merupakan suatu bahan yang terkandung di dalam dinding sel bakteri, atau dalam artian subunit pembentuk dinding sel bakteri. Bakal Gen Sukses jelasin deh di bawah nanti materinya tentang dinding sel bakteri. Ciri-ciri lainnya dari bakteri adalah adanya bentuk sel yang bervariasi. Kalau sahabat Gen belajar tentang bakteri, maka akan mengenal bentuk bakteri berupa kokus, bulat, bacillus, batang, dan spirilia. Masing-masing dari bentuk ini terbagi lagi menjadi beberapa macam formasi bentuk. Misalnya, pada bentuk kokus terdapat lagi bentuk-bentuk berupa monokokus, diplokokus, tetrakokus, sarkina, streptokokus, dan staphylococcus. Pada bentuk bacillus terdapat bentuk monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Adapun untuk spirilia terdiri dari bentuk spiral, vibrio, dan spiroseta. Lanjut pada materi struktur sel bakteri ya, Gen. Untuk mudah mengenal struktur sel bakteri ini, Gen Sukses bakal membaginya menjadi 2 bagian, yaitu bagian di luar membran plasma dan bagian di dalam membran plasma. Untuk bagian di luar membran plasma bakteri, terdapat bagian berupa dinding sel, kapsul, flagel, dan pili atau fimbria. Sedangkan untuk bagian di dalam membran plasma, terdapat bagian berupa nukleid, plasmid, ribosom, dan bagian-bagian sel bakteri lainnya yang terdapat dalam sitoplasma, seperti klorosom, mesosom, badan inklusi, granula penyimpanan, dan vakuola gas. Di sini Gen Sukses tidak menjelaskan keseluruhan bagian tersebut ya Gen, karena bagian-bagian tersebut sama halnya dengan bagian sel makhluk hidup pada umumnya. Tapi jangan khawatir ya, karena Gen Sukses tetap menjelaskan bagian-bagian dari sel bakteri yang sangat terkait dengan materi bakteri ini sendiri. Kita masuk ke bagian-bagian yang penting ya Gen. Bagian pertama dari sel bakteri yang harus diketahui adalah dinding sel bakteri. Masih ingat kan tadi bahwa dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan. Nah, peptidoglikan ini terbentuk dari protein dan karbohidrat yang berfungsi sebagai pelindung dan pembentuk tubuh. Perlu diketahui Gen, dinding sel bakteri terdiri dari 2 jenis yang mengelompokkan Eubacteria menjadi 2 kelompok. Pertama, bakteri gram positif dengan karakteristik dinding sel yang tersusun hanya dengan peptidoglikan tebal.
Kedua, bakteri gram negatif dengan karakteristik dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan dan tambahan lapisan lipopolisakarida. Bagian kedua dari sel bakteri yang harus diketahui juga adalah bagian flagel. Flagel atau bulu cambuk merupakan struktur berupa mikrotubulus yang menonjol dari dinding sel. Flagel berfungsi sebagai alat gerak bakteri. Bakteri dapat diklasifikasikan berdasarkan keadaan flagelnya, di antaranya yaitu bakteri atrik, bakteri monotrik, bakteri lopotrik, bakteri amfitrik, bakteri feritrik. Nah, bagian-bagian sel bakteri lainnya dapat sahabat Gen pelajari dengan maksimal ya, baik di sekolah ataupun di rumah, atau dengan sumber-sumber yang lebih banyak lainnya, oke? Sekarang kita masuk ke materi tentang cara hidup bakteri ya, sahabat Gen. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, cara hidup bakteri antara lain, pertama, bakteri autotrof, yaitu bakteri yang mensintesis makanan sendiri. Nah, cara ini terbagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof adalah bakteri yang menggunakan energi cahaya dalam penyusunan bahan organik, atau dikenal dengan proses fotosintesis. Nah, dalam hal ini pigmen fotosintesis antara lain adalah bakterioviridin atau bakterioklorofil dan bakteriopurpurin. Yang kemoautotrof adalah bakteri yang menggunakan bahan anorganik dalam penyusunan bahan organik, atau kita kenal dengan istilah kemosintesis dalam prosesnya. Selain bakteri autotrof, terdapat pula bakteri heterotrof, bakteri yang mengambil senyawa organik dari organisme lain. Di antaranya terdapat bakteri saprofit, yaitu sebagai dekomposer atau pengurai sisa makhluk hidup, dan bakteri parasit, yaitu sebagai patogen atau menjangkiti penyakit. Oke, mungkin segitu dulu ya sahabat Gen materinya. Mohon maaf karena masih banyak materi yang belum tersampaikan. Tapi dengan begitu sahabat Gen bisa belajar di berbagai sumber lainnya. Semoga membantu mengenal sedikit tentang bakteri ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Dalam klasifikasi 5 kingdom, semua organisme prokaryotik digolongkan ke dalam Monera. Kingdom Monera adalah kerajaan dari makhluk hidup bersel tunggal yang prokaryotik. Istilah Monera berasal dari kata moneres, bahasa Yunani yang berarti tunggal. Perkembangan selanjutnya, Carl Woese membagi Monera menjadi 2 kingdom, yaitu Eubacteri dan Archaebacteria. Dalam hal ini yang kita pelajari adalah Eubacteria yang merupakan bakteri modern atau sejati yang kita ketahui sehari-hari sebagai bakteri. Untuk mudah memahami tentang materi bakteri, Gen Sukses akan membaginya menjadi beberapa materi, yaitu berupa pengenalan bakteri dengan beberapa ciri dan karakteristiknya, struktur sel bakteri, dan cara hidup bakteri. Kita masuk ke materinya ya, Sobat Gen. Bakteri. Bakteri berasal dari kata bakterion, yang bermakna batang yang sangat kecil. Bakteri sendiri ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek dan sekaligus penemu dari mikroskop lensa tunggal. Bakteri ditemukan pada tahun 1674. Istilah bakteri sendiri dikenalkan oleh ilmuwan bernama Anne Herrenberg tahun 1828. Karakteristik dan ciri-ciri bakteri sendiri adalah mikroorganisme dengan rata-rata panjang 2-3 mm, lebar 1-2 mm, dan diameter 1 mikron. Dengan bentuk sel relatif tetap karena dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Kalau sahabat Gen belum tahu apa itu peptidoglikan,
Peptidoglikan merupakan suatu bahan yang terkandung di dalam dinding sel bakteri, atau dalam artian subunit pembentuk dinding sel bakteri. Bakal Gen sukses jelasin deh di bawah nanti materinya tentang dinding sel bakteri. Ciri-ciri lainnya dari bakteri adalah adanya bentuk sel yang bervariasi. Kalau sahabat Gen belajar tentang bakteri, maka akan mengenal bentuk bakteri berupa kokus, bulat, bacillus, batang, dan spirilia. Masing-masing dari bentuk ini terbagi lagi menjadi beberapa macam formasi bentuk. Misalnya, pada bentuk kokus terdapat lagi bentuk-bentuk berupa monokokus, diplokokus, tetrakokus, sarkina, streptokokus, dan staphylococcus. Pada bentuk bacillus terdapat bentuk monobacil, diplobacil, dan streptobacil. Adapun untuk spirilia terdiri dari bentuk spiral, vibrio, dan spiroseta. Lanjut pada materi struktur sel bakteri ya Gen. Untuk mudah mengenal struktur sel bakteri ini, Gen sukses bakal membaginya menjadi dua bagian, yaitu bagian di luar membran plasma dan bagian di dalam membran plasma. Untuk bagian di luar membran plasma bakteri, terdapat bagian berupa dinding sel, kapsul, flagel, dan pili atau fimbria. Sedangkan untuk bagian di dalam membran plasma, terdapat bagian berupa nukleid, plasmid, ribosom, dan bagian-bagian sel bakteri lainnya yang terdapat dalam sitoplasma, seperti klorosom, mesosom, badan inklusi, granula penyimpanan, dan vakuola gas. Di sini Gen sukses tidak menjelaskan keseluruhan bagian tersebut ya Gen, karena bagian-bagian tersebut sama halnya dengan bagian sel makhluk hidup pada umumnya. Tapi jangan khawatir ya, karena Gen sukses tetap menjelaskan bagian-bagian dari sel bakteri yang sangat terkait dengan materi bakteri ini sendiri. Kita masuk ke bagian-bagian yang penting ya Gen. Bagian pertama dari sel bakteri yang harus diketahui adalah dinding sel bakteri. Masih ingat kan tadi bahwa dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan. Nah, peptidoglikan ini terbentuk dari protein dan karbohidrat yang berfungsi sebagai pelindung dan pembentuk tubuh. Perlu diketahui Gen, dinding sel bakteri terdiri dari dua jenis yang mengelompokkan eubacteria menjadi dua kelompok. Pertama, bakteri gram positif dengan karakteristik dinding sel yang tersusun hanya dengan peptidoglikan tebal. Kedua, bakteri gram negatif dengan karakteristik dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan dan tambahan lapisan lipopolisakarida. Bagian kedua dari sel bakteri yang harus diketahui juga adalah bagian flagel. Flagel atau bulu cambuk merupakan struktur berupa mikrotubulus yang menonjol dari dinding sel. Flagel berfungsi sebagai alat gerak bakteri. Bakteri dapat diklasifikasikan berdasarkan keadaan flagelnya, diantaranya yaitu bakteri atrik, bakteri monotrik, bakteri lopotrik, bakteri amfitrik, bakteri feritrik. Nah, bagian-bagian sel bakteri lainnya dapat sahabat Gen pelajari dengan maksimal ya, baik di sekolah ataupun di rumah, atau dengan sumber-sumber yang lebih banyak lainnya, oke? Sekarang kita masuk ke materi tentang cara hidup bakteri ya, sahabat Gen. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, cara hidup bakteri antara lain, pertama, bakteri autotrof, yaitu bakteri yang mensintesis makanan sendiri. Nah, cara ini terbagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof adalah bakteri yang menggunakan energi cahaya dalam penyusunan bahan organik, atau dikenal dengan proses fotosintesis. Nah, dalam hal ini pigmen fotosintesis antara lain adalah bakterioviridin atau bakterioklorofil dan bakteriopurpurin. Yang kemoautotrof adalah bakteri yang menggunakan bahan anorganik dalam penyusunan bahan organik, atau kita kenal dengan istilah kemosintesis dalam prosesnya. Selain bakteri autotrof, terdapat pula bakteri heterotrof, bakteri yang mengambil senyawa organik dari organisme lain. Di antaranya terdapat bakteri saprofit, yaitu sebagai dekomposer atau pengurai sisa makhluk hidup, dan bakteri parasit, yaitu sebagai patogen atau menjangkiti penyakit.
Oke, mungkin segitu dulu ya sahabat Gen materinya. Mohon maaf karena masih banyak materi yang belum tersampaikan. Tapi dengan begitu sahabat Gen bisa belajar di berbagai sumber lainnya. Semoga membantu mengenal sedikit tentang bakteri ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.
Bacterial conjugation is a process of genetic transfer between bacterial cells that requires direct contact between the cells. Many, but not all, species of bacteria can conjugate. Conjugation can occur between cells of the same species or even between cells of two different species. A small DNA circle or plasmid called the F factor is required for conjugation. The F factor stands for fertility factor. Strains of bacteria containing the F factor are called F+. Those without it are called F-. An F+ cell, or donor, produces a structure called a pilus to connect with another recipient cell. To begin conjugation, the F factor is cut at a specific region called the origin of transfer by a protein assembly called the relaxosome, which associates with the strand to be transferred, or the tDNA strand. Accessory proteins of the relaxosome are released, but a portion of the relaxosome called the relaxase remains attached to the tDNA. This tDNA relaxase complex is recognized by a coupling factor and transferred to the exporter, a complex in the F+ cell that is contiguous with the pilus. The exporter pumps the tDNA relaxase complex into the recipient cell. Once the entire tDNA molecule is transferred to the recipient cell, relaxase joins the ends to make a circular DNA molecule. As the tDNA is transferred to the recipient cell, it is replicated to become double-stranded. In the donor cell, the F factor DNA was also replicated to become double-stranded. This actually occurred as the tDNA was being transferred to the recipient cell. In the end, both cells wind up with a complete double-stranded copy of the F factor. Their connection through the pilus is released, and each is now an F+ cell that can go on to conjugate with other cells. A pathogenic S strain of pneumococcus forms smooth colonies on Petri plates because the bacteria are surrounded by slippery polysaccharide capsules. A non-pathogenic R strain lacks the capsule and forms rough colonies. An R strain can be transformed into an S strain. In this procedure, DNA is extracted from the S strain. The purified S DNA is added to a culture of the R strain bacteria. The bacteria take up fragments of DNA from the environment. The DNA passes through the cell wall and plasma membrane. One strand of the foreign DNA degrades. Recombination between the foreign DNA strand and the bacterial chromosome is accomplished by a pair of crossing over events. The result is a double-stranded DNA in which the two strands are not complementary because part of one strand came from a different source. The leftover DNA is degraded. Both strands of the chromosome replicate, so the two new DNA molecules are genetically different. One daughter cell is genetically the same as the original cell, and the other contains a DNA code that results in the formation of a capsule around the bacterium, resulting in pathogenicity. Specialized transduction involves the transfer of only a few specific genes from one bacterial cell to another by means of a phage. The lambda phage, which infects E. coli, is a well-studied example of a specialized transducing phage. When lambda phage infects E. coli, the phage DNA enters the cell and then integrates into a specific site on the host chromosome. When an E. coli culture carrying the lambda phage is induced, phage particles are produced. On rare occasions, a piece of bacterial DNA, for example the GAL gene, near the specific site of insertion remains attached to the phage DNA and a piece of phage DNA is left behind. The phage that develop are defective because they do not carry the entire phage genome but can still infect other cells. The defective phage can attach to another bacterial cell and the DNA can be injected.
Both phage and bacterial DNA now become integrated into the new host chromosome. Only bacterial genes located near the site of integration of the phage DNA can be transduced, hence the term specialized transduction.